Salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Anda bersama saya Gloria sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada kali ini, saya mewakili Renungan Awan Biru mengucapkan selamat menyambut, selamat merayakan perayaan Paskah. Dimanapun Anda berada pada saat ini, marilah kita, umat Tuhan, orang-orang Kristen, bersama merayakan Paskah dengan penuh kesyukuran, dengan sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita merayakan Paskah dengan penuh kesyukuran, dengan khidmat, dengan tertib, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada kali ini, jangan lupa like, share, dan juga jika Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe. Renungan Awan Biru adalah percuma, dan jangan lupa aktifkan lonceng Anda untuk mengikuti setiap perkongsian dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kerana memilih bersama kami. Sekali lagi, kita bertemu untuk bersama-sama mendengar, menikmati, dan belajar akan firman Tuhan. Perkongsian firman Tuhan pada kali ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39, yaitu di Taman Getsemani. Ayat 39 berkata demikian, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan teks ini, kita akan mempelajari tema firman Tuhan, yaitu yang bertemakan doa pergumulan di Taman Getsemani. Doa pergumulan di Taman Getsemani merupakan doa pergumulan Tuhan Yesus sendiri. Sebagai orang Kristen, saya percaya kita semua tahu dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah 100% manusia biasa. Manusia biasa yang luar biasa. Dia adalah manusia ilahi yang sempurna, yang tiada cacat celanya, yang tidak berbuat dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Ya, kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang kelima berbunyi demikian. Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sewaktu Yesus berada di dunia, sungguh pun ia punya tubuh 100% manusiawi, namun dunia, dosa, dan iblis tidak berjaya menguasai tubuh manusiawi Yesus Kristus yang 100% manusia. Jadi sebagai manusia biasa, Tuhan Yesus juga punya perasaan, punya sensitivity tentang sesuatu perkara yang bakal ia alami, yang bakal terjadi dalam kehidupannya, yang bakal mengubah sejarah hidup dunia, sejarah manusia di dalam dunia ini. Dari sejak awal, Tuhan Yesus tahu apakah tujuan ia datang ke dunia ini, yaitu ia harus mati di atas kayu salib. Karena inilah tujuannya. Tanpa kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak akan dapat, manusia tidak akan dapat diselamatkan. Hanya melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, saya, saudara dan saudari, memperolehi keselamatan di dalam Tuhan. Oleh itu saudara, dalam teks pembacaan ini kita akan melihat, mempelajari
pergumulan doa Tuhan Yesus, di mana sebagai seorang manusia biasa, manusia sejati, manusia yang ilahi, Yesus juga punya perasaan yang sensitif, perasaan yang peka akan sesuatu perkara yang bakal terjadi, yang akan ia alami, yang akan mengubah ramai kehidupan manusia di dunia ini. Mari kita lihat dalam ayat yang kita kembali kepada Matius 26 tadi. Kita lihat di dalam ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kata Yesus di sini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kata Tuhan Yesus. Sebagai manusia ilahi, sebagai Tuhan, Dia tahu apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi. Dan Yesus Kristus tahu bahwa iblis berusaha menggagalkan Yesus mati di atas kayu salib. Iblis memang menghendaki kematian Yesus, tetapi iblis tidak menghendaki kematian Yesus di atas kayu salib. Karena ia tahu kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang akan menyelamatkan saya, saudara dan saudari dari dosa-dosa kita. Yang ditanggung Yesus Kristus adalah sepatutnya kita yang menanggungnya. Saudara dan saudari, apa yang kita nampak dalam teks ini jikalau kita membaca dari ayat 36 sehingga ayat yang ke-46. Yesus berdoa sebanyak 3 kali dan isi doa yang sama seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-39 tadi, bahwa Yesus berkata, ya, dalam ayat 39 dia kata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah cawan ini berlalu. Adakah menurut Anda Yesus takut menghadapi kematian? Adakah menurut kita bahwa Yesus takut, gentar menghadapi pemimpin-pemimpin Yahudi? Adakah menurut kita pada waktu itu Yesus takut menghadapi askar-askar Romawi? Tidak, saudara. Bukan ini yang Yesus takutkan. Walaupun secara manusia, tubuh dia memang gentar menghadapi. Ia boleh rasakan kesakitan yang bakal akan ia rasakan. Ia boleh merasakannya, sungguh pun belum terjadi. Namun apa yang Yesus katakan di sini, cawan. Cawan itu adalah murka Allah. Ya. Dalam Alkitab, cawan lebih melambangkan kemurkaan Allah terhadap dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Di mana sewaktu Tuhan Yesus disalib, ada satu kata dalam sewaktu ia disalib, ia berkata, Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Pada waktu itu, saudara, keilahian, ketuhanannya, Allah meninggalkan tubuh manusiawi Yesus Kristus, mengalami kesakitan di atas kayu salib dan menghembuskan nafasnya untuk menerima hukuman dosa yang ditimpakan kepadanya, yang sepatutnya ditimpakan kepada saya, kepada saudara dan saudari. Namun Yesus telah menerimanya, Yesus telah memikulnya, Yesus telah memilih untuk memikul, menanggung dosa-dosa kita itu. Oleh karena Allah begitu kudus, begitu suci, saudara, Allah tidak bisa berkompromi pada dosa yang ditanggung oleh tubuh manusiawi Yesus Kristus itu. Eli, Eli, lama sabachthani, kata Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yesus begitu pedih, begitu sengsara, merasakan perpisahannya dengan Allah, di mana Allah tidak bisa berkompromi, tidak bisa bersatu dengan dosa-dosa yang sepatutnya ditimpahkan kepada saya, saudara dan saudari. Dan Yesus satu-satunya manusia yang mentembusi, yang masuk ke dasar dalam jurang maut. Dan ia adalah satu-satunya manusia yang pertama yang sulung bangkit dari kematian. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara, pergumulan Yesus adalah ia tidak dapat menanggung keperitan di mana ia harus berpisah dengan ketuhanan, dengan kemuliaan Allah yang selama ini bersama-sama dengan dia. Dan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukan saja ia bergumul berdoa untuk memperoleh kekuatan kepada tubuh manusiawinya, tetapi Yesus juga bergumul untuk murid-muridnya yang bahkan ada yang mengkhianatinya, ada yang menjualnya, menyerahkannya kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menghendaki Yesus dihukum dan dibunuh. Yesus juga bergumul untuk murid-muridnya yang bakal akan tidak mengaku bahwa mengenal dia. Yesus juga bergumul untuk murid-muridnya yang meninggalkannya, yang bercerai-berai. Ada yang mengikutinya dari jauh, dan tidak ada seorang pun di antara murid-muridnya yang membantu dia, yang memberi dia sokongan saat ia dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kepada Pilatus, kepada Herodes. Yesus seorang diri menanggung, menghadapi semuanya itu. Yesus juga bergumul bagi mereka yang terlibat sepanjang Yesus menuju perjalanan, menuju ke kematian salib. Yesus juga bergumul bagi mereka. Bergumul bagi Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Bergumul bagi para pemimpin-pemimpin Yahudi yang menghendaki ia dihukum mati. Ia juga bergumul bagi tentara-tentara askar Romawi yang memukulnya, yang mencambuknya, yang membuka jubahnya, pakaiannya, yang menelanjanginya, yang menghina, yang memberikan saksi dusta kepadanya, yang melemparkan kes-kes yang sepatutnya Yesus tidak melakukannya. Yesus difitnah, saudara, dan semua ini memberikan kesedihan kepada Tuhan Yesus dalam hatinya. Ia sedih karena mereka, orang-orang ini yang menjadi salah satu bagian yang merealisasikan apa yang telah disampaikan oleh para nabi, apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang menggenapi karena mereka terpilih adalah karena dari pribadi mereka sendiri, yang saya percaya, yang memberi peluang kepada diri mereka, yang memberi ruang kepada diri mereka menjadi bahagian untuk membawa Yesus ke atas kayu salib. Dan juga pergumulan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa iblis dari semula berusaha menggagalkan segala rencana Allah dari sejak Yesus lahir, sejak Yesus dibaptiskan, sejak Yesus mempersiapkan dirinya dalam pelayanan, waktu ia berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus juga mengalami perkara yang sama sewaktu ia bermula selepas ia berdoa di Taman Getsemani
Tuhan Yesus juga bergumul, di mana iblis berusaha menggagalkan Yesus sampai di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan, dari mula iblis memang menghendaki Yesus mati, tetapi ia tidak menghendaki Yesus mati di atas kayu salib. Dan ada banyak cara. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ya, bahwa salah satu murid-murid Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ya, ada seorang murid Tuhan Yesus mengeluarkan pedangnya dan kemudian memotong telinga, ya. Dan Yesus berkata, "Sudahlah." Dan Yesus menyembuhkan telinga orang itu, ya. Bayangkan saudara, jikalau terjadi pertempuran di antara sekelompok murid-murid Tuhan Yesus dengan para askar Romawi pada waktu itu, apakah yang terjadi? Ya, semua rencana Allah akan gagal. Dan bayangkan jikalau Pilatus berjaya meyakini pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu bahwa Yesus tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan di dalam Tuhan Yesus yang melayakkan Tuhan Yesus mendapat hukuman mati. Pilatus berusaha untuk menyelamatkan Yesus daripada hukuman mati. Bayangkan jikalau Pilatus berjaya meyakinkan pemimpin Yahudi ini. Bayangkan kalau sewaktu Tuhan Yesus disalib itu, ya, kalau Tuhan Yesus disalib itu, ia merasa tercabar, ya. Karena kalau kita melihat sewaktu Tuhan Yesus disalib, ada banyak orang berkata, dia kata orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak dapat menyelamatkan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 35 hingga 37 dan ayat 39, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sewaktu membaca ayat ini, saya teringat sewaktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Juga perkara yang sama, dicobai dengan kuasa yang Yesus miliki. Ya, jikalau kita punya kuasa di tangan kita, jikalau kita bisa mengarahkan sesuatu kepada orang lain, kita mengeluarkan arahan sahaja orang lain melakukannya, kita petik jari saja kita bisa memperolehnya. Ya, tidakkah kita menggunakan kuasa kita untuk memerintah orang, untuk memperolehi sesuatu yang kita maukan? Tetapi sewaktu Yesus di atas kayu salib, ia menghadapi perkara ini. Ia dicobai, ia dicabar menggunakan kuasa ilahinya, kuasa ketuhanannya. Tetapi saudara dan saudari, ya, seperti yang kita lihat, Tuhan Yesus tidak memilih dirinya. Ia memilih menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara dan saudari. Karena hanya dengan mati di atas kayu salib, manusia, saya, saudara dan saudari memperolehi keselamatan, yaitu jikalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itu dalam firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai ke sorga, jikalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Sebab Yesus itulah yang mati di atas kayu salib, yang masuk ke dasar maut, sampai ke dasar maut, dan hidup di antara yang pertama, yang sulung, mengalahkan maut, yang bangkit dari kematian. Jadi apakah pelajaran yang kita perolehi dari doa pergumulan Tuhan Yesus ini, saudara? Saya percaya setiap kita punya pergumulan kita masing-masing. Mari kita mencontohi Tuhan Yesus dalam pergumulannya. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Tuhan tidak mengandalkan dirinya sendiri.
Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita harus berdoa, bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus fokus pada pergumulan kita. Kita harus tertumpu pada pergumulan kita, apa yang kita pergumulkan. Kita tidak boleh melarikan diri. Kita harus bertanggung jawab pada sesuatu yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita tidak boleh menghindar. Kita harus bergumul, mempergumulkannya, memperhatikannya, dan kita harus menghadapinya, membawanya ke dalam doa, berdoa banyak kali sehingga memperolehi jawaban terhadap pergumulan kita itu. Jangan berhenti berdoa sehingga Anda memperolehi jawaban doa dari pergumulan Anda. Apakah pergumulan satu dunia pada saat ini? Satu dunia berdoa perkara yang sama, yaitu kita bergumul untuk melawan, untuk mematahkan, mengalahkan kuasa wabak penyakit, virus apapun itu, baik itu virus corona, COVID-19, ataupun apapun virus itu yang bakal kita hadapi. Satu dunia punya pergumulan yang sama pada hari ini, pada saat ini. Kita juga bergumul terhadap krisis ekonomi. Satu dunia mengalami krisis ekonomi yang akan merunduk, saudara. Semuanya ini harus kita hadapi. Karena ini semua telah dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus sendiri memberitahu kita apakah yang bakal kita hadapi sebelum Ia datang kedua kalinya. Dan kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus menghadapinya. Kita harus mempergumulkan perkara ini di dalam doa kita. Untuk memperolehi kekuatan dari Allah itu sendiri. Untuk memperolehi hikmat dari Allah itu sendiri. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang percaya di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah angkatan ini, saudara. Bagaimana kita bisa untuk tetap berdiri, bagaimana kita bisa menghadapi perkara ini. Bukan saja kita bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, kita juga bisa menjadi berkat, bisa menyelamatkan orang lain di sekitar kita, saudara dan saudari. Oleh itu, mari kita bersama-sama bergumul, berdoa, ya apapun pergumulan kita pada hari ini. Dan mari kita sama-sama masukkan pergumulan kita untuk melawan, mengalahkan, mematahkan kuasa wabak penyakit yang melanda satu dunia. Dan juga untuk memulihkan ekonomi kita, ekonomi keluarga kita, negara kita, bahkan satu dunia. Jiran tetangga kita, jiran tetangga negara kita. Kita doakan, kita saling memeluk, saling merangkul, saudara. Jangan berhenti berdoa. Berdoa terus sampai kita melihat, menyaksikan, dan menikmati berkat jawaban doa dari Tuhan. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.